Saat itu, Perang Dunia Kedua akan segera berakhir, dan perang di Eropa selesai setelah Jerman Nazi menandatangani instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei 1945. Akan tetapi, Jepang menolak memenuhi tuntutan sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Perang Pasifik pun terus berlanjut bersama Britania Raya dan Tiongkok. Amerika Serikat meminta pasukan Jepang menyerah dalam deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945 atau akan menghadapi kehancuran cepat dan besar. Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Jepang kemudian kehilangan kesempatan terakhir mereka untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pada bulan Juli 1945, proyek Manhattan yang dirilis Sekutu berhasil melaksanakan pengujian bom atom di gurun New Mexico, dan tentara Sekutu melaporkan kabar keberhasilan ini kepada Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman, dan langsung menyetujui pengeboman bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Lapor. Hari ini tanggal 16 Juli 1945, kami berhasil melakukan uji coba peledakan bom atom dan berjalan dengan baik. Laporan diterima. Jatuhkan bom atom di daratan Jepang, tepatnya di kota Hiroshima, Nagasaki, Jepang, tanggal 6 Agustus 1945. Siap, laksanakan. Tepat pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat yang diberi nama Enola Gay B-29 Superfortress yang dipiloti oleh Kolonel Paul Tibbets. Pesawat ini lepas landas dari Pulau Tinian di Kepulauan Mariana dan menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil yang diberi nama Little Boy di kota Hiroshima, Jepang. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy.
Akibatnya menewaskan sekitar 90.000 sampai 146.000 jiwa dengan ledakan setara 15.000 ton TNT. Bom itu menghancurkan 5 mil persegi dari kota Hiroshima. Dalam sekejap, ledakan bom atom juga menebar radiasi nuklir selama bertahun-tahun. Warga yang selamat menderita sejumlah penyakit kronis, termasuk kanker. Karena ledakan bom atom ini 90% dokter dan perawat terbunuh, dan hanya menyisakan 3 dari 45 rumah sakit yang masih berfungsi. Alasan AS memilih target di kota Hiroshima karena Hiroshima dinilai menjadi target yang strategis, karena menjadi tempat markas militer dan pelabuhan utama yang ada di kota itu. Ditambah populasi Hiroshima saat itu sekitar 350.000 jiwa, dan hal ini dilakukan agar perang bisa selesai lebih awal. Setelah sekutu telah menjatuhkan bom atom di Hiroshima, kemudian para kru kembali ke pangkalan, dan Kolonel Paul Tibbets melaporkan hasil keberhasilan ini kepada Presiden Harry S. Truman. Lapor, penjatuhan bom atom di kota Hiroshima, Jepang telah dilaksanakan. Kota Hiroshima hancur penuh dengan kabut dan radiasi nuklir. Saya yakin setelah ini pasti Jepang akan menyerah. Laporan diterima. Kerja bagus. Setelah terjadinya ledakan bom atom di Hiroshima, 16 jam kemudian, Presiden AS mengumumkan ancaman kepada Jepang lewat radio, dan ia berjanji. Kita sekarang siap untuk memusnahkan dengan cepat dan secara tuntas setiap usaha produktif yang dimiliki Jepang di atas permukaan tanah di setiap kota. Kita akan menghancurkan dok-dok mereka, pabrik-pabrik mereka, dan komunikasi mereka. Kita tegaskan sekali lagi, kita akan secara tuntas menghancurkan kekuatan Jepang untuk berperang. Hal itu untuk menyelamatkan rakyat Jepang dari kehancuran total sesuai ultimatum 26 Juli yang dikeluarkan di Potsdam. Pemimpin-pemimpin mereka dengan segera menolak ultimatum. Bila mereka sekarang tidak menerima syarat-syarat kita, mereka tinggal menunggu hujan kehancuran dari udara, tidak seperti apa yang pernah mereka saksikan di atas muka bumi ini. Ternyata ancaman itu tak menggetarkan Jepang. Namun beberapa pihak yang ingin menyerah mencoba mendorong para pemerintah Jepang agar segera menyerah kepada AS. Namun para pemerintah tetap menolak dan tetap ingin memperjuangkan semangat juangnya. Tidak takut akan jatuhnya korban, dan menurut mereka bahwa penghancuran Hiroshima hanyalah bagian dari perang. Jika ingin memenangkan perang, maka harus mengorbankan kota dan nyawa sebagai harganya. Bagaimana ini? Sudahlah, lebih baik kita menyerah saja kepada Amerika Serikat. Kita sudah kalah, sudah banyak korban berjatuhan, dan orang-orang tidak berdosa terkena dampak dari pengeboman ini. Kita tidak akan menyerah hingga akhir titik darah penghabisan. Kita akan mengambil tanggung jawab moral atas kematian yang tidak berguna. Tapi sudah sangat banyak korban yang berjatuhan. Beberapa fasilitas sudah hancur. Kita akan sulit untuk bangkit kembali. Betul itu, betul. Kita tetap harus bangkit. Jangan takut dengan ancaman Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat juga tidak akan mampu membuat bom atom kedua dalam waktu singkat. Akhirnya, wali kota Hiroshima membungkam meminta rakyat Jepang untuk tetap mempertahankan semangat juang hingga titik darah penghabisan. Jadi, mereka tidak berencana akan menyerah. Tuan,
Biarkan saya aja yang membuatkan tehnya. Tidak usah. Baik, Tuan. Katakan padaku, sudah jam berapa sekarang? Sekarang jam 9 pagi, Tuan. Sudah berapa lama kau ada di sini? Sampai keadaan Jepang aman, Yang Mulia. Lalu, bagaimana dengan kondisi terkini tentara kita? Kondisi tentara kita saat ini buruk, Yang Mulia. Kita sudah terpukul mundur oleh Amerika Serikat, sehingga pertahanan terakhir kita berada di Kepulauan Tama, Yang Mulia. Tapi jangan khawatir, Yang Mulia, kita harus bangkit untuk melawan para ibu. Sudah cukup. Maaf, Yang Mulia. Tinggalkan aku. Kali ini hasil akan berbeda. Aku akan menang. Kau takkan bisa mengalahkanku. Ya meh, di mana harga dirimu sebagai prajurit? Padahal sepele seperti ini. Hentikan! Ya meh, nggak usah ikut campur. Sebagai sesama pasukan, kita seharusnya bersatu. Jenderal, aku minta maaf. Terserah kaulah. Lagi ini juga salahku. Sejujurnya aku khawatir dengan keadaan Nagasaki. Aku khawatir mereka dibom seperti Hiroshima. Ternyata, ancaman Amerika Serikat kepada Jepang tidaklah main-main. Tepat pada tanggal 9 Agustus 1945, pesawat lain dari Amerika Serikat lepas landas. Para kru tadinya akan melepaskan bom atom kedua di kota Kokura. Tetapi, karena terhalang oleh awan, mereka akhirnya menjatuhkan bom plutonium jenis inflosi yang diberi nama Fat Man. Bom atom ini jatuh di sebuah lembah di dekat kota Nagasaki. Daya ledak bom atom ini banyak diserap oleh lembah. Meskipun demikian, tetap saja memakan korban jiwa sebanyak 30.000 hingga 80.000 korban jiwa. Banyak yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain yang disertai sakit dengan kekurangan gizi. Sebagian besar yang tewas merupakan warga sipil. Lapor Kaisar, Ada apa? Nagasaki telah dibom atom. Kau serius? Ini laporannya, Yang Mulia. Ajudan, kemarilah. Ada apa, Yang Mulia? Siapkan pertemuan para petinggi. Siap, Yang Mulia. Cepatlah. Melihat banyaknya para warga sipil, aku rasa sebaiknya kita menyerah saja. Tapi Yang Mulia, tentara kita masih memiliki semangat yang besar untuk melawan Amerika Serikat, Yang Mulia. Dan tentara kita juga masih bisa melakukan kamikaze untuk menghancurkan kapal-kapal Amerika Serikat, Yang Mulia. Tapi, jika kita tidak menyerah, korban sipil akan terus bertambah. Jangan terlalu cepat menyerah, selama kita masih mempunyai pasukan untuk membalas. Balas bagaimana lagi maksudnya? Kita sudah terlalu banyak merugi. Di mana harga dirimu membuat bangsa Jepang tunduk ke bangsa lain? Sudah tidak ada gunanya lagi kita berperang. Lalu untuk apa selama ini kita berperang? Keadaan telah berubah, kita telah kalah. Lebih baik mati daripada menyerah. Kulihat lancang sekali kau dengan Kaisar. Tapi ini sudah disangkut pautkan dengan harga diri bangsa Jepang. Tapi, kita sudah kalah. Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Banyak korban yang berjatuhan. Aku tidak ingin memimpin negara yang dipenuhi tumpukan mayat-mayat wargaku. Aku akan mengumumkan kekalahan Jepang melalui radio nasional. Lalu, beritahu aku, berapa banyak buruh yang tersisa. Setelah perundingan di balik layar dan kudeta yang gagal, pada tanggal 15 Agustus, 6 hari setelah pengeboman kota Nagasaki, Uni Soviet menyatakan perang. Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Kaisar Hirohito menyampaikan pidato lewat radio yang disebut dengan Gyokuon Hoso atau siaran suara kaisar. Hirohito membacakan perintah kekalahan tentang kapitulasi.
sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jin Fukaku Senkai no Teisei to Teikoku no Genjo to Nikami Hiji Sochi Imote Jikoyu O Susu Sen Hoshi Kokonichuyo Narorenji Shinmin Misugu Jin wa Teikoku Seifo Oshite Shikoku ni Taisi Sono Kyodo Sengen o Jukuraku Furu Namitsu Sukoku Sashimiteri Soba-soba Teikoku Shinmin Okotei Mahakari Banpo Kyoi no Raku Omoni Suruwa Koso-koso no Iha Nishite Jin no Kenken Okasaru Tokoro Saki ni Beiki Nikoku Mi Sensen Seru Yuyen no Mata Jitsu Mi Teikoku no Jison Toa no Antei Toa Honobosu ni Idete Tokaro no Suken o Haisi Ryodo Okasu Go Gotoki Wamore Yoni Jin ga Kokoriza ni Arosu Shikaru ni Kosen Inminyon Jin ga Rikukai Sohen no Yuson Jin ga Hyugoku Yushi no Reisei Jin ga Ichikoku Suyo no Hoko Kaku Seizen no Suku Kesei ni Kakawarazu Senkyo Burkanarazu Shinmon Kotei Shikamo no Kosen o Keizoku Senkai Suni Warega Minzoku no Metsugo O Sorei Suru Nimin Narazu Ensui Citizen Rui no Bunmei Omohaku Sebesu Kakanarua Uena Chin Nani Omote Ka Okuja no Seisi no Oshi Koso-koso no Shinrei ni Sansen ya Kore Chin ga Teikaku Seifu Oshite Kyodo Sagen Niko Sesi Muru ni Itaru Yurei Nari Yoroshiku Kyokaku Ika Shinson Aitensune Tashiki ni Shinsu no Fumitsu o Shinji ni o Omoku Shinrei Michi Toki o Omoi Soryoku o Sorai no Kensensu ni Katamuke Doki o Atsuhi Shiko o Katasushi Chikate Kokutai no Seika Kohakuyo Shin Sekai no Shin Kuresara Koto o Kisube Shinari Nanji Shinmin o Sore Yoroshiku Jin ga I Otaise yo Alhamdulillah. Berita ini saya harus beritahu kepada para pemimpin pergerakan nasional. Saya harus beritahu berita ini kepada Presiden I.A. Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta. Ini akan menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Penyerahan resmi Jepang kepada sekutu dilakukan pada tanggal 2 September tahun 1945 di geladak USS Missouri di Teluk Tokyo. Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu mewakili pemerintahan sipil dan Jenderal Yoshijiro Umezu mewakili Angkatan Bersenjata Jepang. Dan dari pihak sekutu, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Jenderal Douglas MacArthur sebagai Komandan Angkatan Darat Sekutu. Penandatanganan ini secara resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua di Pasifik.